Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam kajian spesial kita mengkaji tentang tokoh-tokoh teladan, para pendidik teladan di dalam Al-Quran. Sekarang kita bicara tentang seorang sosok yang penting sekali karena beliau ini menjadi pujian berbagai golongan. Baik kaum beriman minal muslimin ini maupun bahkan yang kemudian menyimpang. Beliau adalah Nabi Yakub alaihissalam yang juga kadang disebut sebagai Israel. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini, ayo kita tebak-tebakan. Berapa kali kata Yakub ya, disebut di dalam Al-Quran? Nah, ada yang tahu? Nah, nanti silahkan komen di bawah. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini disebut belasan kali ya, lebih dari 12 kali. Tepatnya sekira 16 kali. Paling banyak kira-kira beliau disebut di surat apa? Silahkan nanti dicari. Nah, Yakub alaihissalam ini sangat istimewa. Kita tahu beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan sejumlah anak yang tidak semuanya berperilaku baik. Riwayat yang masyhur, beliau punya 12 anak, laki-laki semua. Dan Allah Ta'ala uji beliau 10 anaknya kemudian berkong kali kong, berkoalisi, tetapi dalam keburukan untuk menghancurkan atau menyingkirkan adik mereka sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada kisah Yakub ini ada banyak pelajarannya, sangat banyak pelajaran. Mari kita seksamai bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini memberikan kepada kita pentingnya menjadi orang tua yang tidak pernah menyerah dalam mendidik anak. Ya, jadi pertama adalah jangan menyerah. Selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kesempatan, didik terus, lakukan perbaikan terus, baik pada diri sendiri maupun kepada keluarga. Maka dari sini kita mengetahui betapa istimewanya Nabi Yakub alaihissalam ini. Karena beliau adalah teladan untuk tidak menyerah. Anaknya menyimpang, terus ajak kebaikan, terus dakwahi, terus perbaiki, terus doakan. Semoga insya Allah kembali kepada jalan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah selain jangan menyerah, tentu saja Nabi Yakub alaihissalam adalah meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Kita bisa melihat dalam kisah beliau, bagaimana beliau, sebagaimana juga para nabi, itu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, termasuk selalu meminta kepada Allah. Baik ketika belum bertemu kembali dengan anak kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam, maupun nanti ketika anak-anaknya yang awalnya mbalelo kemudian mau bertaubat lalu meminta kepada ayahandanya ini agar memberikan doa, agar memintakan doa kepada Allah agar mereka diampuni, maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam memintakan ampun kepada Allah untuk anak-anaknya yang sempat balelo ini. Kemudian yang ketiga adalah beliau juga teladan dalam tentu saja ya kesabaran mendidik. Hari ini para orang tua, para pendidik diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat, dengan situasi lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung orang tua mendidik anak. Tidak sepenuhnya lingkungan yang mendukung para guru mendidik para siswa, para murid. Maka ingatlah kisah kesabaran Nabi Yakub alaihissalam yang diuji bahkan dengan anak-anaknya yang error. Tetapi beliau
senantiasa bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dan terus mendidik anaknya. Ingat, beliau lakukan tidak setahun 2 tahun, bertahun-tahun sampai Yusuf yang awalnya kecil sampai kemudian menjadi dewasa, matang dan pemimpin di Mesir. Masya Allah, kesabaran yang luar biasa. Dan terakhir, sebenarnya banyak tapi minimal 4 saja kita bahas. Terakhir adalah dari Nabi Yakub alaihissalam kita belajar tentang keyakinan kepada janji Allah. Ya, keyakinan pada janji Allah. Bukankah di awal surat Yusuf, Yakub alaihissalam mendengar langsung dari Yusuf kecil, putranya, tentang mimpi Yusuf. Maka mimpi ini menunjukkan isyarat masa depan. Bahwa anaknya ini, Yusuf bin Yakub ini akan menjadi penerus kenabian beliau. Setelah Yakub di antara anak-anaknya, Allah Ta'ala tetapkan Yusuf alaihissalam yang akan menjadi pemimpin. Dan Yakub alaihissalam meyakini itu, dan Masya Allah, di kelak kemudian hari, dengan izin Allah Ta'ala, semua mimpi Yusuf terwujud menjadi nyata. Maka dari situ kita belajar, yakinlah kepada janji Allah, bahwa janji Allah pasti akan ditepati. Lambat maupun cepat, semuanya terserah Allah.